Anda kembali di Prime Time News, bisa kita lanjutkan pembahasan terkait dengan penyelenggaraan event GIIAS 2026. Jadi Pak Putu, kalau kita memandang ke depan ya, bagaimana Gaikindo ini memproyeksikan arah perkembangan industri otomotif Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, Pak Putu? Perkembangan industri otomotif itu sangat terkait, sangat terkait dengan kebijakan pemerintah. Jadi kalau kita mau lihat ke depannya, kita perlu melihat ke belakangnya. Ya. Jadi kebijakan pemerintah itu cukup berhasil, ya, secara kalau kita bandingkan dengan negara lain. Ya. Yang pertama di awal 2000-an, ya, pemerintah Indonesia memperkenalkan yang namanya low cost green car atau KBH2. Yang arahnya itu adalah bagaimana memprovide, menyediakan masyarakat dengan kendaraan-kendaraan yang terjangkau, tetapi efisien. Ya. Dan dalam perjalanannya itu program pemerintah itu didukung oleh Gaikindo dan anggotanya, ini cukup berhasil. Berhasil sekali sehingga di beberapa tahun kemudian, mungkin di sekitar 10 tahun dari program itu, 6 tahun sampai 10 tahun, itu market share-nya udah sangat tinggi dari penjualan kendaraan kita. Itu sampai mencapai 24% dari penjualan kendaraan Indonesia. Dan itu juga jadi ekspornya sangat bagus. Ekspornya sangat bagus. Ya. Di samping ekspor, kendaraan build up, ya, CKD-nya juga berkembang, dan itu komponennya sangat berkembang. Ya, waktu itu VVT, transmisi, ya kita kembangkan pada saat itu. Dan itu hasilnya sangat bagus. Ya. Nah, kemudian ya sekarang ini programnya adalah LCEV, Low Carbon Emission Vehicle. Ya. Ini juga arahnya tadi sudah bagaimana kendaraan-kendaraan itu menurunkan emisinya. Jadi menurunkan emisinya itu sama dengan efisiensi penggunaan bahan bakar dengan bahan bakar yang sama. Ini jarak yang bisa ditempuh sekarang udah 2 kalinya daripada produk-produk yang lama. Ya. Di samping juga memperkenalkan baterai electric vehicle, kendaraan berbasis listrik. Ini arahnya. Nah, sehingga kalau kita lihat ke depannya dengan pengalaman yang bagus ini kami lihat ya, itu prospeknya sangat bagus. Sekarang bagaimana kita bisa menjadikan pasar dalam negeri ini sebagai base load untuk ekspor. Ya, karena sampai dengan saat ini pasar dalam negeri kita di ekspornya itu udah mencapai setengah dari pasar dalam negeri kita. Jadi kalau umpamanya 1 juta kita bisa dalam negeri diserap, itu ekspornya sekarang udah mencapai 500-an. Ya, kita harapkan bahwa ini bisa terus berkembang, sehingga ekosistem terutama part dan komponen ini bisa berkembang dan memperkuat industri Indonesia. Relevan ya Pak Putu sama temanya ya. Sangat relevan. Itu nanti akan terlihat semua nanti di GIIAS ya. Benar, dan ini platform nanti untuk tahun ke tahunnya kan bisa dilihat di GIIAS aja, dilihat bagaimana perkembangannya. Oh, ini akan kelihatan, ini merupakan tren yang baik, yang bagus untuk kedepannya. Mungkin beberapa tidak terbayangkan ya, mungkin baru bisa dilihat di GIIAS itu, karena kan berjalan sangat cepat ya. Jadi Pak Anton, mengapa masyarakat, siapa lagi, pelaku industri, pecinta otomotif, semua harus datang ke GIIAS 2026 ini? Yang pasti, Mas Iqbal, GIIAS tahun ini adalah GIIAS yang terbesar sepanjang masa. Di mana ya comparable yang tadi disebutkan dengan di awal, pameran kita itu terbesar di dunia di luar China. Tahun ini ada 65 partisipan yang ikut, di mana jauh di atas tahun lalu, terluas, dan di sini pecinta otomotif dapat datang
melihat, mencoba, merasakan semua teknologi baru, global trend yang ada di dunia, semua ada di Gias 2026 ini. Oke. Dan juga semua sudah dipersiapkan, tidak usah khawatir karena experience itu lengkap ya, kenyamanan juga sudah dipastikan oleh penyelenggara. Tapi di mana pengunjung bisa mendapatkan tiket Gias 2026, Pak Anton? Kami sebagai penyelenggara menyediakan berbagai cara untuk mendapatkan tiket pengunjung. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, kami rasa sebaiknya pengunjung yang mau datang beli dahulu sebelum datang ke Avenue karena antusiasme lumayan tinggi. Jadi kalau mau beli online itu bisa melalui aplikasi ataupun melalui www.auto360.id. Ataupun untuk pengunjung yang mau datang dan membeli langsung onsite, tentunya kami menyediakan booth-booth penjualan di ICE-BSD selama pameran berlangsung. Oke, jadi semua sudah dimudahkan mulai dari pembelian tiket ya. Benar. Ada banyak channel, ada banyak pilihan, tapi amankan dulu tiketnya. Yes. Karena takutnya peminatnya membludak ya Pak ya. Oke, dan Pak Ahok sebagai Platinum Financial Partner Gias 2026 ya Pak Ahok ya. Apa pesan dari Astra Financial kepada masyarakat yang akan berencana membeli kendaraan atau mencari solusi keuangan di Gias tahun ini Pak Ahok? Baik, ya. Ya, tentunya kesempatan dari pelaksanaan Gias di Jakarta BSD ini ada satu kesempatan bagi para pengunjung yang ingin segera memiliki kendaraan. Tadi kan disampaikan bahwa banyak sekali model-model baru yang nanti akan ditampilkan dari para pemegang merek dan sebagainya. Dan kemudian juga tentunya kami dari Astra Financial, dalam hal ini Astra Credit Companies dan Toyota Astra Finance, kita akan juga memberikan paket-paket kredit yang menarik, kemudahan-kemudahan kredit yang menarik. Seperti yang saya sampaikan di depan bahwa boleh dikatakan sebagian besar pembelian mobil memang dilakukan secara kredit. Jadi kalau para pengunjung dan peminat otomotif ingin memiliki kendaraan, ya waktunya memang pelaksanaan Gias ini. Dan tentunya pelaksanaan Gias yang dilakukan oleh Gaikindo ini, ya kita tadi selain bahwa kita memberikan berbagai program paket-paket yang menarik, kemudian juga kita tadi memberikan literasi keuangan, ya, memberikan bagaimana pembiayaan yang baik, bagaimana kredit yang baik dan sebagainya, dan kewajiban-kewajiban dan sebagainya juga itu akan coba kita sampaikan bersama-sama. Selain bahwa sudah memiliki, tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus disampaikan kepada para pengunjung atau para customer yang sudah melakukan transaksi. Itu yang kami harapkan bisa menjadi dukungan buat Gias, dan tentunya dengan itu juga kita ingin memberikan dukungan pada pertumbuhan otomotif nasional seperti yang sampai Pak Putu. Bagaimana dengan meningkatnya pembelian itu kan memberikan dukungan pertumbuhan otomotif, dan biasanya dengan adanya pelaksanaan Gias di bulan Juli itu akan berdampak pada peningkatan penjualan di 2-3 bulan ke depan. Nah, itu harapan kami dengan mengikuti pelaksanaan Gias di 2026 ini. Nah, selain bahwa di Jakarta dukungan yang kami berikan pada Gaikindo, dalam hal ini juga kita akan mengikuti rangkaian kegiatan Gias yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Jadi buat para pengunjung customer yang di luar Jakarta, nanti kita akan hadir juga di Bandung, Semarang, Surabaya. Jadi itu semua coba kita penuhi keinginan customer yang ada di luar Jakarta. Demikian. Oke, baik. Jadi bukan hanya sekedar auto show, tapi juga ternyata turut berkontribusi mendorong pertumbuhan otomotif di Indonesia. Terima kasih ya Pak Putu, Pak Anton, Pak Ahok sudah bergabung di Prime Time News. Sampai jumpa di Gias nanti ya. Kita Harus Pak. harus nanti rame-rame sama pemirsa yang mau datang ke sana langsung nanti bisa. Sekali lagi terima kasih sudah ada di Prime Time News. Dan pemirsa tentu saja jangan lewatkan Gias 2026 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 di ICE-BSD City, Kabupaten Tangerang. Pembelian tiket bisa dilakukan melalui website atau aplikasi Auto360 atau langsung di lokasi pameran. Informasi lengkap dapat Anda simak di www.indonesiaautoshow.com dan Instagram @gias_id dengan double I. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak di sini. Semoga pelaksanaan event Gias 2026 berjalan lancar. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.